Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dan waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Baik, kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perencanaan produksi. Pengertian perencanaan atau definisi perencanaan produksi. Perencanaan adalah pemilihan. Jadi namanya perencanaan itu adalah memilih gitu ya. Dari kata pemilihan menjadi dasarnya adalah memilih gitu ya. Memilih tujuan. Jadi dari berbagai rencana-rencana itu dipilih ya. Pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan itu adalah memilih dari berbagai rencana-rencana. Tujuannya bisa jangka pendek dan juga jangka panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perencanaan itu dalam ilmu manajemen, fungsi manajemen itu perencanaan, pemimpinan, pengendalian dan pengoperasian. Nah, perencanaan itu menduduki sebuah peringkat pertama ya, karena sangat pentingnya, sehingga perencanaan itu sangat diutamakan ketika seseorang itu mau melakukan usaha produksi ya, atau mau melakukan perencanaan apapun usaha apapun, itu adalah perencanaan itu menduduki angka yang pertama. Diharapkan dengan perencanaan yang matang dan sebagainya, itu nanti tujuan daripada perusahaan bisa tercapai. Dalam ilmu manajemen disebutkan bahwa perencanaan atau planning merupakan dasar pijakan dari langkah-langkah selanjutnya. Jadi planning itu adalah sebuah dasar ya, atau menjadi tangga gitu, menjadi peta gitu ya, untuk menjadi pijakan langkah-langkah selanjutnya. Maka ketika membuat perencanaan harus benar-benar perencanaan itu sangat bagus dan sudah diperhitungkan resiko-resikonya. Kualitas pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang dibangun. Nah ini, jadi kualitas pekerjaan itu sangat dipengaruhi oleh perencanaan. Ketika perencanaan itu sangat buruk, maka kualitas pekerjaannya juga akan turun. Nah, misalnya adalah seseorang yang membangun sebuah gedung, perusahaan yang sangat besar. Ketika dia mengkonsep sebuah kebutuhan, misalnya kebutuhan gedung ini membutuhkan besi berapa, semen berapa. Ketika ini perencanaannya jelek, maka juga akan mempengaruhi daripada kualitas gedung tersebut. Contoh perusahaan multinasional terjadi karena sistem dan komprehensifnya perencanaan yang dibangun. Nah, perusahaan multinasional itu seperti apa sih Pak? Perusahaan multinasional itu seperti perusahaan Indomaret, Panasonic, Samsung dan sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam ekspor dan impor. Ya, ketika mereka bisa begitu besar sekali, harus bisa mengekspor ke berbagai negara, itu kan karena ada sebuah perencanaan yang matang. Ketika tidak ada perencanaan, maka perusahaan itu saya kira tidak akan sebesar itu ya. Tidak bisa sebesar itu sehingga melakukan ekspor ke berbagai negara. Di sini contoh-contoh daripada rencana ya yang harus dilakukan seorang eksekutif puncak, manajer operasi, penyela dan mandor. Kalau kita lihat eksekutif puncak itu adalah rencana jangka panjang. Jadi
seseorang yang sudah menduduki eksekusi puncak itu adalah rencana jangka panjang, misalnya adalah penelitian dan pengembangan, terus rencana produk baru, pengeluaran besar, lokasi atau ekspansi fasilitas. Nah, ini adalah kewenangan daripada eksekutif puncak. Kemudian manajer operasi, rencana jangka menengah. Jadi kalau kita lihat di sini dari berbagai manajer dia membuat rencana yang digunakan, ada yang 1 tahun, kemudian ada beberapa bulan, 3 sampai 18 bulan, kemudian ada 3 bulan operasional, misalnya perencanaan penjualan, perencanaan dan untuk penganggaran produksi, penetapan tingkat tenaga kerja, persediaan dan nilai subkontrak, analisis rencana operasi. Manajer operasi, penyelia dan mandor, ini rencana jangka pendek sampai dengan 3 bulan, penugasan pekerjaan, pemesanan, penjadwalan pekerjaan, penyelesaian kondisi perencanaan keuangan yang harus dipahami oleh seorang manajer produksi. Jadi seorang manajer produksi itu juga harus mengetahui keadaan keuangan dalam perusahaan. Nah, secara umum ada 3 kondisi yang harus diantisipasi ya dalam pembuatan perencanaan keuangan. Yang pertama adalah kondisi buruk. Jadi ketika melakukan perencanaan itu kan harus mengetahui keadaan perusahaan. Kondisi buruk dalam dunia bisnis bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti resesi ekonomi, krisis moneter, peperangan, lain dan sebagainya. Kemudian kondisi normal atau biasa, kemudian kondisi baik atau bertumbuh. Jadi seorang manajer ataupun seorang pimpinan itu harus mengetahui bagaimana keadaan keuangan. Apakah dia dalam kondisi buruk, normal, atau kondisi baik dan bertumbuh. Tujuan dan perencanaan pengendalian untuk memperkecil resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi tujuan dari perencanaan pengendalian itu adalah memperkecil resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam produksi, dalam sebuah perencanaan itu harus mengetahui bagaimana resiko-resiko yang timbul dan resiko itu bagaimana bisa dikendalikan dengan suatu perencanaan dan pengendalian harus didasarkan atas konsep target-target atau prioritas yang dibangun. Suatu perencanaan dan pengendalian yang dikonsep secara baik serta dijalankan dengan benar mampu memberikan keyakinan kepada stakeholder perusahaan, terutama para pemegang saham. Jadi perencanaan yang baik, terus kemudian konsep-konsep yang baik itu akan memberikan sebuah keyakinan bagi para pemegang saham. Jika konsepnya bagus, maka akan memberikan keyakinan bahwa ini perusahaan ini nanti kedepannya seperti ini, jangka 3 bulan, jangka 1 tahun. Ini akan memberikan sebuah keyakinan bagus, akan memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa pemegang saham itu ketika mereka menitipkan uangnya di perusahaan itu merasa nyaman bahwa harapannya bahwa perusahaan itu akan menjadi besar. Kemudian suatu perencanaan dan pengendalian yang baik mampu memberikan kekuatan deteksi kepada berbagai peristiwa yang terjadi. Jadi perencanaan yang baik itu ketika ada penyelewengan, ketika ada sesuatu yang terjadi pada perusahaan itu bisa terdeteksi. Kemudian time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk melaksanakan suatu rencana pekerjaan secara sistematis dan terjadwal. Fungsi time schedule memberi arah pekerjaan secara terfokus, terus kemudian diharapkan setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara terjadwal. Yang paling penting ya, sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan jadwal, apalagi jika proyek tersebut dibiayai secara misalnya
jangka waktu ya, dikasih jangka waktu. Misalnya selama 3 bulan harus jadi. Nah, makanya harus membuat salah satunya adalah tim schedule agar sebuah pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setiap pekerjaan diharapkan diselesaikan dengan standar yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun dijadwal dengan baik atau tim schedule dengan baik, tapi harapannya bahwa pekerjaan itu kualitasnya juga bagus, tidak mengurangi daripada kualitas ini ya. Dikerjakan selama 3 bulan itu kan harus ada misalnya jangka waktu 3 bulan itu harus dikerjakan dengan selesai 3 bulan itu, tetapi ya kualitas jangan disisihkan, kualitas itu harus menjadi utama. Time schedule juga berfungsi sebagai pedoman waktu pelaksanaan proyek, pedoman waktu yang untuk pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kapan penggunaan sumber daya itu dibutuhkan? Saya kasih contoh dulu ya. Pedoman waktu untuk pendatangan material sesuai dengan sistem pekerjaan yang dilaksanakan. Pedoman waktu untuk pengadaan alat-alat kerja sebagai tolak ukur pencapaian target waktu pelaksanaan pekerjaan. Time schedule sebagai acuan untuk memulai dan mengakhiri sebuah kontrak kerja, proyek konstruksi. Kemudian sebagai pedoman pencapaian progres pekerjaan setiap waktu tertentu. Progres pekerjaan dilakukan setiap bulan sekali sesuai dengan kontrak kerja. Sebagai pedoman untuk menentukan batas denda ya, atau keterlambatan proyek atau bonus atas percepatan proyek. Kemudian sebagai pedoman untuk mengukur nilai suatu investasi. Nah, ini contoh tim schedule seperti ini. Jadi di situ ada uraian. Misalnya pekerjaan pertama itu diselesaikan selama 1 minggu. Nah, itu kan 1, 2, 3, 4 yang atas itu ya. Januari itu ada 4 minggu. Nah, selama 1 minggu itu mungkin kalau sebuah proyek itu ya, proyek misalnya dalam 1 minggu itu dasarnya saja. Itu berarti kalau sudah dasar, berarti dasar misalnya pekerjaan proyek bangunan itu kan biasanya membuat galian itu apa yang harus didatangkan itu, apakah tenaga manusia itu harus datangnya diperbanyak atau mesin saja, kapan mendatangkan mesinnya kan satu, misalnya uraian kedua ini ternyata membutuhkan waktu lama sekitar 2 sampai 3 minggu, sekitar 2 minggu ya, dan ini 1 minggu tapi 2 minggu. Misalnya adalah contingency plan adalah rencana cadangan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan dari gagalnya rencana awal. Rencana yang kedua itu plan B biasanya. Jadi perusahaan itu ketika membuat perencanaan ya ada sebuah perencanaan selanjutnya ketika rencana awal itu tidak bisa terlaksanakan dengan tujuan contingency plan adalah meminimalisir kegagalan rencana, mengurangi hubungan buruk dengan pelanggan, menjaga tetap beroperasi, meningkatkan ketersediaan jaminan dan kredit. Jadi ada contingency plan, ada rencana yang kedua ketika sebuah proyek itu ternyata belum bisa memuaskan atau belum bisa memuaskan pelanggan, konsumen ini. Plan B. Atau ketika ada alat berat yang rusak gitu, alat berat yang rusak, maka dia punya sewaan alat berat yang lain, atau dia punya alat berat yang kedua untuk mengerjakan. Jadi sehingga pekerjaan itu bisa terlaksana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan.